Yang keempat, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu warajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, kumpulnya karena Allah dan pisahnya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Jangan lupa ya subscribe kami terus. Terima kasih. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada malam Minggu kali ini kita sama-sama dapat hadir di Majelis Taklim Pemuda Mushola Nurul Hikmah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini senantiasa mendapatkan bimbingan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan ke atas penghulu kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta para tabi'in dan umatnya. Mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadir mukarramun, para sesepuh, kami khusus Ketua DKM Mushola Nurul Hikmah Bapak Ustadz Hasanuddin, Bapak Ustadz Tulis, juga kepada seluruh pemuda-pemudi Taklim Mushola Nurul Hikmah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih sehat, masih panjang umur, dan masih istiqomah dalam taklim ini. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba-hamba yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, kita baca sholawat dulu. Sholawat apa ya? Sholawat asgil ya, sholawat asgil. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dengan bacakan sholawat kita dikeluarkan dari keburukan-keburukan yang mungkin datang kepada kita atau keburukan-keburukan yang mungkin dilakukan oleh kita. Kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dan mudah-mudahan ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita telah sama-sama memahami atau mempelajari ada 7 kelompok manusia, 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mendapatkan naungan dari Allah, dan saat itu tidak akan ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, kita semua termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dahsyatnya nanti pada hari kiamat, panasnya matahari itu sangat luar biasa. Itu baru panas matahari di dunia saja kita udah keringetan. Kayak sekarang nih udah keringetan padahal nggak panas. Matahari udah nggak kelihatan, tapi udah keringetan keluar dari atas sampai bawah. Ya bawahnya coba keringetan nggak bawahnya? Coba pegang pantatnya, keringetan nggak? Nih punggung pada basah, padahal matahari udah nggak ada. Nanti pada hari kiamat matahari itu tinggal sejengkal dari kepala kita. Itu bagaimana panasnya saat itu. Dan di situ tidak akan ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak akan ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali naungan dari Allah. Siapa yang mendapatkan naungan dari Allah? 7 kelompok manusia. Kita baru 3 yang kemarin. 1, imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin giat ibadah kepada Allah. Tidak ada waktu yang disia-siakan kecuali diisi dengan ibadah kepada Allah. Malamnya diisi dengan ibadah kepada Allah, paginya diisi dengan ibadah kepada Allah, siangnya pakai ibadah, sorenya dipakai ibadah. Ibadah di sini bukan hanya sholat doang. Semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, semua apa yang kita ucapkan, kalau kita niatkan karena Allah, maka itu semua menjadi nilai ibadah. Kita minum karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, maka minumnya menjadi nilai ibadah. Kita duduk di majlis taklim niatin untuk ibadah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah, maka duduknya kita pada kesempatan ini juga termasuk ibadah. Jadi bukan hanya sholat saja termasuk ibadah itu. Jadi selain sholat, baca Al-Quran, kita silaturahmi, kita ngaji seperti ini juga termasuk bagian dari ibadah. Bahkan minumnya kita, jalannya kita, duduknya kita, termasuk tidur, itu bisa menjadi nilai ibadah.
asal tidurnya sebelumnya pakai wudhu. Kalau tidur wudhu dulu nggak? Hah? Kalau mau tidur suka wudhu dulu nggak? Agak. Sebelum tidur kagak wudhu, bangun tidur kagak wudhu. Nah, harusnya sebelum tidur duduk dulu, wudhu dulu, sholat sunat dulu. Boro-boro sholat sunat, sholat wajib juga kagak. Sholat sunat dulu, zikir dulu, baca bismillah minimal 7 kali atau 3 kali, baiknya 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Nah, kita mah sebelum tidur nonton TV, akhirnya pules. Yang nonton bukan kita, tapi TV nonton kita ya. Jadi dikelonin sama TV, makanya mimpinya mimpi di udang jurig. Nah, orang nggak berdoa dulu. Nah, kalau tidurnya seperti itu bisa menjadi nilai ibadah. Nah, kadang-kadang kita mah ibadah juga tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah tidur bisa dinilai ibadah. Kadang-kadang kita mah ibadah tapi tidak dinilai ibadah oleh Allah. Baca Al-Quran niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan dinilai oleh Allah. Sholat bukan karena Allah, itu juga tidak akan dinilai ibadah oleh Allah, tapi justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita ke majlis taklim seperti ini tapi tidak ada niat karena Allah, maka sia-sia di hadapan Allah. Kita ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin harta, tapi tidak mendapatkan nilai dari Allah. Padahal ini kalau kita niatin bisa menjadi nilai ibadah. Nah, yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu seorang pemuda yang rajin ibadah. Ini rajin-rajinlah ibadah ya. Rajin ibadah, mau baca Quran, baca sholawat, sholat berjamaah ya. Main HP bisa ibadah, bisa jadi ibadah, asal yang dilihat, yang ditulis, yang ditontonnya banyak hikmah dan manfaatnya. Lihat YouTube, dengerin ceramah, dengan kajian-kajian agama ya, lu boleh ya. Lihat HP itu bisa jadi ibadah. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki atau seorang manusia yang hatinya selalu ingat kepada masjid, selalu ingin hadir, selalu cinta kepada masjid, pengennya main ke masjid. Tapi bukan sekedar main. Ngapain di masjid? Sholat, baca Quran, zikir. Ini di masjid main HP di pojokan sono. Jam 10 masih pada main aja. Dikirain siapa itu ya, kirain kunang-kunang terang di pojokan, tahu-tahu lagi pada main HP. Masjid dipakai untuk ibadah. Kayak gini nih, pakai ngaji ya. Nah, kalau ada orang, seorang pemuda atau manusia, baik pemuda ataupun orang tua, yang hatinya selalu ingat ke masjid, ingin hadir ke masjid, maka nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya, termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian yang keempat, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu warajulan tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, kumpulnya karena Allah dan pisahnya karena Allah. Kalau ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan saling jatuh cinta, tapi jatuh cintanya karena Allah, kumpulnya karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Cuma jarang kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan saling jatuh cinta tapi bukan karena Allah, mungkin karena kecantikannya ya. Kalau laki-laki kalau perempuan karena ketampanannya. Laki-laki cinta kepada perempuan karena kecantikan. Kalau perempuan cinta ke laki-laki karena ketampanan, bukan karena Allah. Tapi yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
yang saling jatuh cinta tapi karena Allah. Kumpulnya karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Nah ini hati-hati nih para pemuda ya. Kalau jatuh cinta, suka jatuh cinta atau pernah atau udah atau belum? Hah? Sedang jatuh cinta. Ya kalau udah jatuh cinta kan mana ya? Tai lotok juga rasa coklat. Ya. Ya. Iya kalau udah jatuh cinta kan ada lagunya dulu kan. Kalau sudah jatuh cinta apa-apa juga enak. Yang jauh jadi dekat, yang tadinya serem jadi berani. Ya. Kalau nggak jatuh cinta mah datang ke musola malam-malam jam 12 iseng. Tapi karena ada jatuh cinta, di situ ada yang lagi nungguin nih. Datang jam 12 malam, jam 1 juga. Yang tadinya iseng jadi berani. Itu karena cinta. Nah hati-hati, kita cinta boleh, tapi harus karena Allah. Memang sulit, ya susah. Ini kalau seorang pemuda atau seorang pemudi kalau sudah jatuh cinta. Susah kalau niatnya karena Allah, pasti karena yang lainnya. Karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, dan lain sebagainya. Nah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang saling jatuh cinta karena Allah. Kumpulnya karena Allah. Kemudian pisahnya juga karena Allah. Kemudian yang kelima, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat, yaitu warajulun da'athu imra'atun zatu nasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seorang laki-laki yang ketika diajak oleh seorang perempuan, di mana perempuan itu yang memiliki kemuliaan, memiliki keturunan yang bagus, memiliki kecantikan yang hebat, dia mengatakan mengajak sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si laki-laki itu ngomong, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Coba kalau kita diajak sama yang cakep, ajak mojok. Nah, ini yang gedean nih, yang gedean. Nolak apa mau? Hah? Mau nolak apa mau? Kalau diajak mojok. Iya. Oh, jawabannya oke dah kalau begitu. Tungguin di sono nanti ya. Lihat-lihat ada orang apa kagak begitu. Tapi orang yang mampu mengatakan saya tidak mau inni akhafullah karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau diajak oleh seorang perempuan, atau sebaliknya perempuan ketika diajak oleh laki-laki untuk melakukan kemaksiatan dia menolak mengatakan inni akhafullah, maka orang itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah terjadi kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tampan, cakep ya. Sampai ketampanannya Nabi Yusuf itu para perempuan-perempuan yang lagi ngiris bawang, kemudian lewatlah Nabi Yusuf, itu nggak kerasa tangannya kepotong, keiris semuanya. Saking takjubnya ketampanan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf digoda oleh majikannya, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini, orang yang mampu mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau melakukan kemaksiatan, maka orang itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dipelihara oleh Allah. Kita ditetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita tak bosan untuk terus berusaha menanamkan kebaikan. Kita terus bersolawat, kita terus membaca Al-Quran, rajin-rajin kita mengaji. Mudah-mudahan
keimanan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita akan berpegang teguh kepada Allah, pada tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pegang agama kita, pegang ajaran Islam. Kita mulia karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga agama kita. Jangan kita rusak. Kita jaga, ya, dengan apa? Dengan sikap kita, kelakuan kita, ya, bahasa kita. Jangan dirusak. Islam itu kan agama yang paling terkenal, agama yang mulia, ya, agama yang mulia, agama yang luhur. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu agama yang tinggi dan tidak akan ada agama yang lebih tinggi dari agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pelajaran pada hari ini, pada kesempatan ini kita baru sampai di 5, ya. Jadi yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu siapa nanti pada hari kiamat? 1, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang rajin ibadah, ngaji, baca Quran, ya, atau sholawat, sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya selalu ingat ke masjid, selalu hadir, mu'allakun, ya. Jadi selalu rindu ke masjid, ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Orang yang jatuh cinta karena Allah. Kemudian yang kelima, orang yang takut kepada Allah, sehingga ketika diajak maksiat mampu mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Jangan takut sama memedi, takut sama Allah, takut sama memedi. Tapi kita kemarin kena angin takut juga ya. Takut ke bawah terbang. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.